Assalamualaikum. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat muslim di seluruh dunia memperingati Hari Raya Idul Adha, atau Hari Raya Kurban. Hari Raya Idul Adha ini adalah hari raya terbesar kedua setelah Idul Fitri, yang dirayakan umat muslim Indonesia. Setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha, umat muslim diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Kambing, sapi, dan kerbau yang umumnya dijadikan hewan kurban di Indonesia. Sejarah asal-muasal kurban berhubungan dengan perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, nabi terbaik yang mendapat julukan Ulul Azmi. Diceritakan dalam kisah tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salam telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Sampai usia Ibrahim menua, beliau tak kunjung diberikan keturunan. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail disebut di Al-Quran Surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan 113. Sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa Nabi Ibrahim sempat menanti kehamilan dari istri pertamanya, Sarah, dalam waktu yang sangat lama. Ketika usia Sarah kian menua dan tampak sulit mengandung, ia meminta agar Ibrahim alaihi salam menikahi budak mereka, Siti Hajar. Dengan menikahi Siti Hajar, Sarah berharap suaminya Ibrahim bisa memperoleh anak yang ia dambakan. Maka Ibrahim pun berdoa kepada Allah agar dianugerahi anak keturunan yang saleh. Beberapa waktu kemudian, Allah mengabulkan doa Ibrahim. Siti Hajar hamil dan mengandung. Ketika anak pertamanya itu lahir, anak tersebut diberi nama Ismail. Saat Ismail dilahirkan, Ibrahim berusia 86 tahun. Namun tak berselang lama setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Keduanya bermukim di suatu tempat yang kelak dibangun Ka'bah. Daerah yang tandus, sejauh mata memandang hanyalah padang pasir dan bebatuan dengan matahari terik menyengat, tidak ada pepohonan dan sumber air. Suatu ketika saat Ismail sudah besar, Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya. Awalnya ia ragu jika mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Bagaimana mungkin, anak yang sudah dinanti-nantikan kehadirannya sekian lama, harus disembelih oleh tangannya sendiri. Sungguh sangat berat ujian yang harus diterima Ibrahim. Namun setelah Ibrahim merenung dan memikirkannya, sampailah ia pada kesimpulan, bahwa Allah memang memintanya untuk menyembelih Ismail, anak semata wayangnya. Setelah kejadian mimpi itu, tampaklah keteladanan Nabi Ibrahim sebagai ayah yang demokratis di keluarga dan mengutamakan dialog, serta tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak lantas menunaikan perintah itu, namun bertanya terlebih dahulu kepada putranya, Ismail. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Surat As-Saffat 102. Ibrahim meminta pendapat, masukan, dan persetujuan Ismail. Respon yang diberikan Ismail pun sungguh di luar dugaan. Ia menerima perintah tersebut dengan rela hati. Ismail dengan penuh ikhlas menyambut baik perintah itu. Jawaban Ismail, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Surat As-Saffat 102. Hal ini membuktikan bahwa cinta Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segalanya. Namun saat Nabi Ibrahim mulai menyentuhkan pedangnya ke leher Ismail, Allah melalui malaikat Jibril mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu."
Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surat As-Saffat 104-107. Demikianlah sejarah kurban dalam Islam yang bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Semoga cerita tentang sejarah kurban ini bisa menjadi inspirasi bagi umat muslim. Salah satu hikmah dari ibadah kurban adalah mengingat ketakwaan Ibrahim dan Ismail kepada Allah, sebagaimana disampaikan Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU. Umat Islam diajarkan untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dengan menjalankan ibadah kurban. Teladan itu adalah kesabaran dan keberserahan diri keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.